dan nanti otomatis skripsi mana? Padahal wis mantep ya. Di Magister Politik dan Pemerintahan UGM, kita memiliki 4 semester. Semester pertama, mahasiswa belajar mata kuliah wajib. Di semester kedua, mahasiswa belajar mata kuliah konsentrasi. Dan yang terakhir, di semester ketiga, mahasiswa dibimbing untuk menulis tesis. Nah, kalau belum selesai di semester ketiga, mahasiswa bisa melanjutkannya di semester 4. Sehingga harapannya dalam 2 tahun, mahasiswa sudah menyelesaikan studi di Magister Politik dan Pemerintahan. Seiring dengan perkembangan waktu, saat ini kami memiliki 5 konsentrasi. Yang pertama adalah politik Indonesia, yang kedua politik lokal dan otonomi daerah, yang ketiga HAM dan demokrasi, yang keempat tata kelola pemilu, dan yang terakhir politik sumber daya alam. Masing-masing konsentrasi itu menawarkan 5 mata kuliah, di mana 4 mata kuliah diambil oleh mahasiswa yang memilih konsentrasi itu, dan 1 mata kuliah mahasiswa boleh mengambil dari konsentrasi-konsentrasi yang lain, sehingga harapannya memberikan pemahaman yang lebih luas dan berinteraksi antara satu mahasiswa dari satu konsentrasi dengan konsentrasi yang lain. Ada dong, exchange di tempat kami itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah exchange mandiri. Nah, dalam exchange mandiri ini mahasiswa mencari sendiri potensi dan tempat untuk dia melakukan exchange ke luar negeri atau ke universitas yang lain yang bisa didanai oleh mereka sendiri atau didanai oleh lembaga pemerintah. Nah, yang kedua adalah exchange yang diselenggarakan oleh program. Nah, untuk yang exchange kedua ini, kami di Departemen Politik Pemerintahan bekerjasama dengan Sitres di Norwegia, di mana mahasiswa punya kesempatan 1 semester untuk studi di Norwegia dan semua biayanya di-cover oleh beasiswa. Syarat yang paling utama adalah IELTS di atas 6,5. Itu saja dan Anda bisa merasakan sekolah di Norwegia. Secara administratif, nanti mahasiswa di UGM akan dihitung sebagai cuti. Pada dasarnya, mahasiswa harus melalui 2 proses. Yang pertama, lulus teori, dan yang kedua, lulus ujian tesis. Untuk bisa lulus, mahasiswa harus melalui 2 jenis ujian. Yang pertama adalah ujian proposal. Nah, ini biasanya dilakukan di akhir semester 2. Tapi jangan khawatir karena kita punya 1 mata kuliah yang namanya metode penelitian yang khusus mengajarkan mahasiswa step by step, sedikit demi sedikit untuk membuat rancangan penelitian yang nanti akan diujikan di proposal. Ujian yang kedua adalah ujian tesis. Ujian tesis biasanya dilakukan di akhir semester 3 atau di akhir semester 4. Nah, untuk membantu mahasiswa membuat tesis, ada 1 mata kuliah yang didedikasikan untuk itu yang disebut sebagai seminar penelitian. Itu juga membantu mahasiswa menata data, mengolah argumen, dan kemudian menyusunnya dalam bab-bab sehingga menjadi sebuah tesis yang terstruktur. Jadi pada prinsipnya walaupun ada 2 jenis sidang atau kita menyebutnya ujian, tetapi mahasiswa dibantu oleh kuliah yang mengarahkan mahasiswa untuk bisa membuat sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh departemen. Tips dan triknya sebenarnya hanya mengikuti rangkaian kuliah setahap demi tahap. Kenapa demikian? Karena kami mendesain membantu mahasiswa untuk membuat tesis di dalam kuliah. Nah, ini yang agak unik di tempat kami ya. Jadi misalnya di semester 1 untuk menajamkan kerangka teoritik, mahasiswa dipandu dalam mata kuliah cakupan dan metodologi ilmu politik. Untuk membuat proposal, mahasiswa dipandu dalam kuliah metode penelitian. Dan untuk membuat tesis, mahasiswa dipandu dalam kuliah seminar penelitian. Jadi sebenarnya tips dan triknya hanya mengikuti mata kuliah metodologi, mengikuti arahan dosen sesuai dengan tugas dalam setiap mata kuliah itu, dan insya Allah Anda bisa lulus tepat waktu.
Dan ini merupakan pengorbanan yang saya kira worth it karena di akhirnya Anda akan mendapatkan gelar Master of Art. Sampai ketemu di UGM.